Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Farah. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum besok kalian ujian akhir semester ya. Kita masuk ke bab baru yaitu perbandingan. Tidak apa-apa kita bahas satu pertemuan aja dulu sementara ini. Semoga dalam pertemuan terakhir ini kalian bisa benar-benar memahami videonya. Dan mungkin ini nanti videonya agak sedikit panjang, tapi nggak masalah ya. Tolong ditonton sampai selesai supaya kalian benar-benar memahami tentang perbandingan. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mulai videonya dengan membaca bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum kalian masuk ke perbandingan, materi-materi dan cara menghitungnya, kita mengenal dulu apa itu perbandingan. Nah, perbandingan adalah atau kita biasa sebut juga dengan rasio, adalah teknik melihat dua besaran dan membandingkannya. Jadi perbandingan itu ya membandingkan antara dua atau lebih benda seperti itu. Nah, perbandingan ini sering banget kita temukan dalam masalah sehari-hari ya. Contohnya kayak gini, kalian pernah nggak lihat peta? Nah, di dalam peta itu kan biasanya ada yang namanya tulisan skala. Nah, skala itu tuh dia juga termasuk dalam perbandingan. Misalnya kalian melihat 1:1 juta. Cara membaca 1:1 juta itu maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kamu punya peta itu ada dua kota, digambarkannya 1 cm dalam peta. Nah, jarak sebenarnya dari kedua kota itu adalah 1 juta cm sebenarnya. Atau di sini kalau kita ubah ke angka yang lebih sederhana, maka dia menjadi 10 km, kan lebih enak dipahami ya. Kalau 1 juta cm kurang familiar gitu kan. Tapi kan kalau 10 km kan jadi jelas. Jadi maksudnya itu kalau 1 cm di gambarnya itu, maka itu perbandingannya sama seperti 10 km di jarak sebenarnya. Kalau misalkan kita dari kota A ke kota B itu sebenarnya jaraknya itu ya 10 km itu. Nah, itulah perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Dan gak cuman itu, banyak banget kita menggunakan konsep perbandingan, dan nanti di materi-materi kedepannya pun juga banyak banget menggunakan konsep perbandingan. Juga sama halnya, misalnya kan kamu membuat 4 kue itu kita butuhnya 500 gram tepung terigu, yang mana itu setengah kilogram tepung kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu buat 8 kue butuh berapa? Nah, ini juga kita menggunakan konsep perbandingan. Di dalam materi kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai, yang ketiga skala, dan yang keempat adalah kesebangunan. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, yang nanti akan saya lanjutkan ke skala dan kesebangunan. Sebenarnya juga dia mirip-mirip dengan perbandingan senilai. Lanjut, langsung kita masuk ke perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini bisa kita sebut juga dengan perbandingan langsung, di mana perbandingan ini tuh merupakan perbandingan yang proporsional. Jadi kayak tadi ya, kalau misalnya kita buat 4 kue nih, kita membuat 4 kue dan kita butuh 2 telur. Nah, ini kita ganti jadi telur ya. Tadi kan tepung, sekarang kita ganti jadi telur. Misalnya kayak gitu. Untuk membuat 4 kue kita butuh 2 telur. Nah, kalau misalkan kita mau membuat 8 kue, nah kita butuh berapa telur? Nah, inilah konsep perbandingan itu digunakan. Saya akan membuat gambar-gambar ini berubah menjadi angka yang kemudian saya masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya 4 kue, kita butuh 2 telur. Kalau kita mau membuat 8 kue, kita harus mempunyai berapa telur? Pertanyaannya kan. Perhatikan bahwa kalau misalkan kuenya bertambah, ya kan, ini kan dari 4 ke 8, maka dia kan bertambah kuenya. Maka penggunaan telurnya juga pasti bertambah, ya kan. Gak mungkin kan kalau kita menambah jumlah kuenya nanti telurnya malah semakin berkurang, rasanya malah jadi nggak enak. Jadi kalau kita menambahkan kuenya, maka telurnya juga pasti akan bertambah. Nah, hal seperti ini dinamakan perbandingan senilai. Jadi mereka sama-sama bertambah gitu loh maksudnya. Paham sampai sini? Mereka proporsional. Jadi yang sebelah kanan dia bertambah jumlahnya, maka yang sebelah kiri juga akan bertambah jumlahnya. Nah, caranya misal nih, saya anggap jumlah telur yang ini itu sebagai X. Misalnya seperti ini, 4/8. Oh ya, penulisannya juga kayak gini ya. Jadi dibuat bilangan pecahan seperti ini, terus sama dengan bilangan pecahan yang lain. Terus ya udah tinggal kalian masukkan aja angkanya. 4/8 sama dengan 2/X. Nah, X ini adalah jumlah telur yang kalau kuenya itu ada 8, itu ada berapa gitu. Jadi biar nggak kepanjangan tanda tanya telur kayak gitu. Jadi saya bikin X. Nah, ini kadang guna aljabar. Kenapa kalian butuh aljabar tuh di sini? Kan gampang nulisnya, cuma tinggal X aja. Coba kalau kalian nggak belajar aljabar, ini tulisannya apa coba? Mau kalian isi apa? Titik titik titik. Kan enggak. Nah, jadi kalian buat X biar gampang nanti.
nulisnya. Nah, jadi kan kita punya pertamanya 4/8 sama dengan 2/x. Cara menyelesaikannya adalah yang pertama, kamu kalikan 8 dengan 2. Terus berikutnya kamu kalikan 4 dengan x. Jadi kita tuliskan 4 kali x ya kan, sama dengan 2 kali 8, pernya hilang. Kemudian kita temukan 4 kali x sama dengan 4x, 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, seperti persamaan linear kemarin, bergunakan semua yang kalian pelajari. Itu kalau kita mau membuat x-nya berdiri sendiri, maka kita punya 4x sama dengan 16, 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kalau misalkan kita membuat 4 kue, kita butuh 2 telur. Kalau kita membuat 8 kue, maka telurnya pasti bertambah menjadi 4 telur. Jadi konsepnya itu, kalau perbandingan senilai, misalkan nggak kue ya, kalian tentuin dengan tabel aja kayak gini. Pertamanya kalian buat tabel yang memiliki satuan sama ini di sisi kiri, yang memiliki satuan yang sama lainnya di sisi kanan. Terus kalian lihat apakah dia itu yang sebelah kiri bertambah, nah yang sebelah kanan ini ikutan bertambah juga atau enggak. Kalau mereka sama-sama bertambah, maka kamu menggunakan perbandingan senilai. Atau sama-sama berkurang juga boleh. Jadi misalnya di sini misalnya 8 kue, terus di sini butuhnya 4 telur. Nah, kalau kita bikinnya cuma mau bikin 4 kue berapa? Nah, kan berkurang tuh dari 8 ke 4 berkurang. Maka telurnya juga pasti akan berkurang. Jadi kalian logika dulu, mereka sama-sama penjumlahan atau enggak di sini. Nanti kalau sama-sama penjumlahan atau sama-sama pengurangan, kalian menggunakan perbandingan senilai. Terus kalau berbeda bagaimana, Bu? Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ya kebalikannya perbandingan senilai. Jadi perbandingan berbalik nilai ini contohnya ada pada kecepatan kendaraan. Maksudnya seperti apa? Kayak gini. Misalnya kita jalan aja gitu. Terus kita jalan sampainya tuh 1 jam. Nah, kalau kita tambah cepat atau kita percepat kendaraan kita pasti sampainya juga lebih cepat atau waktu yang kita butuhkan itu berkurang. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ini tadi kenapa saya bilang perbandingan itu sering banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang contoh-contohnya kehidupan sehari-hari ya. Misalnya seseorang ini mengendarai mobil dari rumah ke kantor, ini kecepatannya 40 km per jam. Dalam kecepatan segitu, dia sampainya selama 60 menit. Jadi dia membutuhkan waktu 60 menit. Nah, sekarang kalau misalkan orang itu dia mengendarai mobilnya itu dipercepat jadi 60 km per jam, dia butuh berapa waktunya? Jadi ini kecepatannya ditambah. Secara logika kalau kita menambah kecepatan dari mobil itu, pasti nanti kita sampainya juga lebih cepat, berarti kan waktunya berkurang kan. Misalnya saya tuliskan dalam bentuk tabel seperti tadi. Jadi kalau kecepatan yang pertama itu 40 km per jam, terus dia sampainya dalam 60 menit alias 1 jam, maka kalau misalkan kita percepat atau kita tambahkan kecepatannya, maka dia pasti waktunya akan berkurang ya kan. Pasti dia kurang dari 60 menit atau kurang dari sejam kan sampainya. Inilah perbedaan dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, bagian sini kan tanda ini itu sama-sama positif. Di sini sama-sama penjumlahan atau sama-sama pengurangan. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, dia yang satunya bertambah, satunya berkurang, atau bisa juga yang sebelah sini. Ini berkurang, yang sini bertambah. Itu perbedaannya. Jadi kalian harus melogika terlebih dahulu, dia ini masuknya ke perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, baru bisa kalian selesaikan. Nah, bedanya dalam penghitungan seperti apa, Bu? Kayak gini. Ini kebalik kan, yang satunya penjumlahan, yang satunya pengurangan. Nah, kita juga akan membalik posisinya. Jadi kalau tadi kan 40 per 60 sama dengan 60 per X. Nah, kalau yang sekarang 40 per 60 sama dengan X per 1. Nah, kenapa dia 1? Perhatikan satuannya, dia kilometer per jam, bukan kilometer per menit. Kalau misalkan kilometer per menit, maka ini dibilang dibuat 60 pun nggak masalah. Tapi karena dia itu per jam, kalian harus buat dia jadi 1 jam. Oke? Jangan lupa ini diubah ya nanti. Diingat-ingat kalau misalkan kalian menemukan soal-soal seperti ini, jangan lupa dirubah menjadi satuan yang sama. Ini kilometer per jam, berarti ini juga harus dibuat jadi jam. Sama seperti tadi. Nah, kalau udah sampai sini caranya akan sama seperti yang tadi. Cuman kita menentukan posisinya itu di mana.
kali silang, 60 dikali X terus 40 dikali 1 seperti biasa. 40 kali 1 sama dengan 40, 60 kali X sama dengan 60X. Untuk membuat X nya berdiri sendiri, maka kita pindahkan 60 nya ini, atau kita bagi 60 nya dengan 60. Kalau 60 kita bagi 60, maka 40 juga harus kita bagi 60, sehingga kita mendapatkan 2/3 jam. Ini kalau misalkan pertanyaannya atau soalnya minta jam, berarti sampai sini sudah selesai, 2/3 jam. Tapi kalau misalkan soalnya itu meminta kalian untuk membuat dia jadi menit, gimana caranya coba? Kalian harus mengalihkannya dengan 60, atau kalian mengalihkan dengan 1 jam dalam bentuk menit. Jadi 2/3 jam dikali 60 menit itu sama dengan 40 menit. Jadi perjalanannya akan menjadi lebih cepat 20 menit, ya kan? Dari awalnya 60 menit jadi 40 menit. Itu adalah perbandingan berbalik nilai. Sampai di sini dapat dipahami. Kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan putar kembali mulai bagian yang perbandingan berbalik nilai ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang skala. Nah, skala ini sebenarnya itu dia menggunakan konsep perbandingan senilai, tapi satu pembahasan sendiri karena memang ini soalnya tuh sering keluar, jadi saya akan bahas khusus. Nah, ini sering kalian temukan di peta ya. Kalau misalkan kalian jarang buka peta, coba buka Google Maps, itu juga dia punya skala juga untuk menentukan memang yaitu tadi jarak. Jadi kalau misalkan kita melihat skala itu, apa keuntungannya? Kita jadi tahu itu jarak sebenarnya dari misalkan dari tempat satu ke tempat lainnya itu tuh jaraknya seberapa jauh, tanpa perlu kalian cari-cari lebih rumit lagi gitu loh. Karena kan tinggal lihat skalanya aja berapa. Kayak gitu. Nah, misalnya contoh permasalahannya tentang peta itu kayak gini, tentang skala maksudnya. Jadi misalkan kamu mendapati ada peta yang skalanya 1/5000 dan jarak antara dua kota A dan B ini misalnya sejauh 2,5 cm. Jadi di peta itu gambarnya 2,5 cm, tapi dia memiliki skala 1/5000. Jadi sebenarnya ada berapa? Ini paling sering ya muncul di soal-soal tentang perbandingan. Jadi coba kalian pahami dan perhatikan baik-baik tentang ini. Konsepnya benar-benar sama kayak yang di perbandingan senilai. Nah, sekarang saya masukkan ke sini. Perbandingannya 1/5000. Terus dia memiliki jarak pada petanya itu 2,5, jarak sebenarnya berapa? Perhatikan. Ini kan dari 1 ke 5000, berarti kan dia bertambah. Nah, kalau misalkan dia bertambah, otomatis ini pasti juga melakukan hal yang sama kan? Karena kan semakin ya dari awalnya gambar yang kecil, pasti kalau jarak sebenarnya pasti semakin besar, berarti dia juga bertambah toh. Nah, tapi biar kalian nggak bingung atau biar kalian mudah juga mengingat-ingatnya, kalian bisa menggunakan rumus ini. Skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ini rumus umumnya skala. Kalau kalian bingung dengan tabel seperti ini, boleh pakai rumus ini. Nah, skalanya tadi kan 1/5000. Ingat ya, satunya jangan ditinggal. Skala itu isinya nggak cuman ini loh, nggak cuman 5000 ini, tapi satunya juga ikut, dan ini sering banget ketinggalan sehingga mereka jadinya 5000 sama dengan berapa? Enggak kayak gitu. Harus ditulis 1/5000. Kayak gini. 1/5000 sama dengan 2,5/X. Sama kan kayak perbandingan nilai tadi? Iya, memang sama. Nah, sehingga cara mencarinya sama lagi seperti tadi, kita kalikan 5000 kali 2,5 dan 1 dikali X, dan kita dapatkan 1 kali X sama dengan X ya, nggak usah ditulis lagi satunya karena itu adalah unsur identitas. 2,5 dikali 5000 sama dengan 12.500. Ingat, ini dalam satuan cm. Kenapa satuan cm? Ya ini tadi satuannya. Jadi dia nggak akan, kalau satuan itu kita obrak-abrik, itu nggak akan berubah. Kita akan mengubahnya setelah nanti udah jadi sebuah hasil kayak gini, kan sudah menghasilkan satu satuan. Maka kita ubah dari 12.500 cm berubah menjadi 0,125 km. Jadi jarak antara kota A dan kota B itu 0,125 km. Kayak gitu. Ini adalah tentang peta. Lanjut yang berikutnya tentang kesebangunan. Kesebangunan ini juga dia menggunakan konsep perbandingan senilai. Jadi kesebangunan itu adalah tentang dua bangun atau dua bentuk, tapi dia itu memiliki ukuran yang berbeda. Misalnya yang paling sering muncul itu kasusnya adalah tentang
persegi panjang, ada 2 persegi panjang, yang satunya besar yang satunya kecil, kalian harus mencari ukuran salah satunya menggunakan perbandingan, atau kalian mencari segitiga siku-siku, itu juga paling sering. Jadi dalam segitiga siku-siku ada yang besar ada yang kecil. Kalau sekalian lihat perbandingan dari 2 segitiga itu, kalian cari salah satu sisi dengan menggunakan perbandingan. Nah, itu yang paling sering keluar dalam kesebangunan. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan beberapa atau sedikit contoh tentang permasalahan kesebangunan. Misalnya kayak gini. Saya mempunyai 2 buah persegi panjang yang sebangun. Ingat ya, sebangun tadi dia bentuknya sama persis. Bentuknya memang kayak gitu, tapi dia memiliki ukuran yang berbeda. Kayak gini. Jadi ada 2 persegi panjang, satunya besar, satunya kecil. Kalau yang besar itu dia memiliki panjang sepanjang 8 cm dan lebarnya sepanjang 4 cm, sedangkan yang kecil dia memiliki panjang 4 cm dan lebarnya belum diketahui. Kita bisa mencari tahu lebarnya ini berapa menggunakan perbandingan. Nah, caranya sama kayak tadi, coba kalian bikin dia menjadi tabel lagi. Misalnya nih, panjang persegi besar, jadi saya buat PB itu panjang persegi besar itu sama dengan 8. Terus panjang persegi kecil 4. Terus lebar persegi besar 4. Kalau lebar persegi kecilnya berapa? Ini kan bisa dianggap perbandingan nilai juga. Karena apa? Kalau misalkan ini dia panjangnya itu mengecil, ya kan berkurang kan, pasti dia lebarnya juga mengecil dong. Gak mungkin dia melebar sendirian karena dia ukurannya adalah sebangun. Sesuatu yang sebangun itu ya ukurannya akan tetap memiliki rasio yang sama, ya kan? Nah, sudah saya bilang tadi kalau di sini sama-sama penjumlahan atau sama-sama pengurangan seperti ini, maka dia menggunakan perbandingan senilai. Ya, konsepnya sama kan? Nah, ini kita gunakan rumus kayak gini. Ini cuman simbol aja biar kalian paham kalau ini nantinya tuh panjang persegi besar per panjang persegi kecil sama dengan lebar persegi besar per lebar persegi kecil. Sehingga kita dapatkan 8/4 sama dengan 4/x. Ingat ya, 4-nya posisinya yang mana? Ya. Terus kita kali silang seperti tadi. Dan kita temukan 8 kali X sama dengan 8X, 4 kali 4 sama dengan 16. Dan kita buat X-nya berdiri sendiri jadi 8. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. Sehingga kalau misalkan lebarnya itu kalau misalkan panjangnya itu 4 berkurang setengah kali lipat, berarti L kecilnya atau lebar kecilnya juga mendalami atau melakukan hal yang sama. Jadi berkurang setengah kali lipat menjadi 2. Oke, ini sama persis konsepnya, cuman sama kayak perbandingan senilai. Kalau misalnya kalian tuh bingung ini tuh masuknya ke materi yang mana, tinggal kalian bikin tabel kayak gini. Dengan persyaratan ini tiap ruas harus memiliki satuan yang sama. Jadi kalau misalkan yang di ruas kiri itu tentang panjang, maka yang ruas kanan tentang lebar semua. Nah, termasuk yang ini juga, perhatikan tabelnya. Dia sama-sama kue di sebelah kiri dan sama-sama telur di sebelah kanan. Jadi harus kalian samakan dulu dia posisinya itu, baru kalian logika. Contoh yang lain juga sama kayak gini, dia sama-sama kilometer per jam, sama-sama kilometer per jam ini masuk di ruas kiri. Terus yang ruas kanan dia sama-sama menit atau sama-sama jam. Kayak gitu ya. Baik, tentang perbandingan saya segitu dulu. Maaf sekali karena ini saya kebut materinya karena tinggal satu pertemuan. Semoga ini nanti membantu kalian kalau misalkan ada soal tentang perbandingan keluar, sehingga kalian bisa tidak kebingungan juga. Jadi ada gambaran sedikit tentang perbandingan itu. Terima kasih karena telah memperhatikan sampai akhir video ini. Semoga usaha kalian dalam belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga bisa membantu kalian dalam belajar memahami materi. Sampai jumpa lagi dalam semester berikutnya. Semoga sukses ujian akhir semesternya dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Sebelum mengakhiri semester kita pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.